Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa dulu sebelum kita memulai perjalanan kali ini. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kali ini kita akan melakukan perjalanan dimulai dari Desa Mijen, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, menuju Lampu Merah Trengguli, Desa Trengguli, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak. Titik awal pemberangkatan itu berada di sekitar perempatan Jalan Raya Demak Molahan dan Jalan Karanganyar Mijen, dekat dengan jembatan Benghal. Kita sedang melintasi Jalan Demak Molahan. Jalan ini merupakan jalur utama perjalanan dari Demak menuju Jepara. Dan ini jalan yang tercepat ya, menuju kota Jepara kalau kita berawal dari Demak ataupun kota Semarang. Kita sudah memasuki desa Bermi yang merupakan juga desa yang berada di Kecamatan Mijen. Di desa Bermi ini ada satu destinasi yaitu Murgan. Murgan ini akronim dari Sumur Gandeng, yang menurut keyakinan masyarakat mempunyai khasiat untuk menyembuhkan berbagai penyakit ataupun melancarkan berbagai hajat, tentunya dengan seizin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ini disebut Murgan, Sumur Gandeng? Karena di Desa Bermi itu memiliki 3 sumur yang terletak di kawasan yang disakralkan. 1 sumur berdiri sendiri, sedangkan 2 sumur lainnya berdempetan. Inilah kemudian yang disebut sebagai Sumur Gandeng. Lokasi Murgan itu sendiri tidak berada dekat di Jalan Demak Molahan. Dia posisinya masuk kalau dari arah Jepara itu belok ke kiri, kalau dari arah Demak atau Semarang sebelah kanan jalan. Apabila kita melihat situasi alam di sebelah kiri, sebelah kanan jalan raya ini, mungkin dapat kita simpulkan bahwa sebagian besar masyarakat desa Bermi ini berprofesi sebagai petani. Kita sudah masuk Desa Bakung. Desa Bakung juga masih termasuk di Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak. Menurut Wikipedia, secara etimologi, dulunya Desa Bakung hanyalah sebuah tempat yang tak berpenghuni yang banyak ditumbuhi oleh sejenis tanaman sejenis bunga bakung. Nah, bunga bakung tersebut diketahui bunga sejenis lili. Kemudian dipangkasi dan dibuat menjadi pemukiman oleh Danyang. Itu sebelah kiri ada SPBU tuh ya. Danyang orang pertama yang menduduki sebuah desa yang bernama Buyut Kisriyati. Pundingnya sendiri tidak terletak di Desa Bakung ya, tetapi berada di desa sebelah, yaitu Desa Ngerandu, yang masuk ke dalam Kelurahan Ngelowetan. Namun meskipun telah dipangkasi, ternyata bunga bakung tersebut terus saja tumbuh di
tanah tersebut. Pada akhirnya, karena terlalu banyaknya tumbuh bunga tersebut, maka para penduduk pun menamai wilayah tersebut dengan nama bunga bakung. Maka sejak itu pun pemukiman tersebut berkembang menjadi desa yang disebut Desa Bakung. Di depan ada sebuah jembatan. Nah, setelah jembatan itu ada pertigaan. Setelah pertigaan ini ada SMA Negeri 1 Mijen. Pertigaan yang tadi ya, yang sebelum SMA Negeri 1 Mijen, itu ada jalan yang menghubungkan dari jalan Demak Walahan ini ke jalur Pantura Demak Kudus. Di depan sebelah kanan jalan itu ada Balai Desa Bakung, jadi pusat aktivitas pemerintahan Desa Bakung. Secara garis besar, kalau kita melihat wilayah Desa Bakung ini, mayoritas pekerjaan warga Desa Bakung adalah petani ya. Karena memang banyak lahan-lahan pertanian baik di sebelah kiri maupun sebelah kanan jalan. Umumnya mereka yang generasi tua tentu bercocok tanam sebagai penanti adalah profesi yang sudah mereka lakukan secara turun-temurun. Tapi mungkin bagi generasi mudanya profesi mereka lebih variasi, bukan hanya sebagai petani, bahkan juga mereka merantau di kota yang lain. Kita sudah memasuki desa Ngelowetan ya. Ngelowetan ini juga desa yang berada di Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak. Menurut cerita mitos, desa Ngelowetan ini berkaitan juga dengan desa Ngelokulon. Yang kedua desa ini berada di Kecamatan Mijen. Ada dua tokoh bersaudara, yaitu Muhammad Satar dan Muhammad Satir. Keduanya tinggal di desa Ngelokulon. Tapi kemudian Muhammad Satir diusir oleh kakaknya Muhammad Satar. Maka Muhammad Satir berjalan menuju ke arah tenggara dan kemudian menetap di desa yang kemudian disebut Desa Ngelowetan. Jadi dengan demikian Muhammad Satir adalah orang yang pertama tinggal di desa ini sebagai cikal bakal Desa Ngelowetan. Kita sudah memasuki Desa Geneng. Desa Geneng juga masih menjadi bagian dari Kecamatan Mijen. Menurut Geneng Mijen Blogspot, asal mula nama Geneng ini diambil dari suatu peristiwa banjir yang melanda banyak desa-desa di sekitarnya. Namun, Desa Geneng pada saat banjir itu datang, Desa Geneng tidak terkena banjir sendiri karena diapit oleh dua aliran bendungan yang bernama kanal. Untuk itulah dinamakan Desa Geneng, yang berarti dataran tanahnya berada di ketinggian dan tidak terkena banjir. Desa Geneng ini merupakan desa yang paling tenggara di Kecamatan Mijen. Di sebelah kanan tuh ada SD Negeri 1 Geneng dan sebelahnya Balai Desa Geneng.
Desa Geneng ini selain berbatasan dengan desa lain yang masih berada di Kecamatan Mijen, seperti di bagian utara itu desa Ngelo Wetan ya. Batas yang lainnya berbatasan dengan desa-desa di luar Kecamatan Mijen. Seperti sebelah timurnya itu berbatasan dengan desa Ngaluran. Desa Ngaluran masuk ke dalam Kecamatan Karanganyar. Nah, ini di depan ini ada pertigaan ya. Kalau belok kiri itu ke Desa Ngaluran, ya, Desa Ngaluran Kecamatan Karanganyar, nanti terusnya ke Jalan Raya Pantura, Demak Kudus. Kalau kita ke kanan ya, kanan ke arah Desa Mulyorejo. Nah, batas desa yang lain dari Desa Geneng adalah di sebelah selatannya itu berbatasan dengan Desa Sedo, sedangkan di bagian baratnya berbatasan dengan Desa Mulyorejo. Desa Sedo maupun Desa Mulyorejo ini kedua-duanya termasuk berada di Kecamatan Demak Kota. Desa Geneng ini lumayan panjang juga ya. Dari tadi kita melintasi jalan Demak Molahan, setelah memasuki Desa Geneng sudah cukup lama, tetapi sampai saat ini juga masih berada di Desa Geneng. Mungkin Geneng ini termasuk desa yang besar juga di Kecamatan Mijen. Nah, sekarang akhirnya kita sudah meninggalkan Desa Geneng, kita sudah memasuki Desa Mulyorejo. Desa Mulyorejo ini masuk ke dalam Kecamatan Demak Kota. Di sebelah kanan itu Balai Desa Mulyorejo, dan di sampingnya adalah Puskesmas Demak. Puskesmas Demak 2. Ini jalan raya Molahan Demak nih belok kiri yang cukup tajam ya, belok letter L. Kalau lurus itu akan ke Desa Raji kalau tidak salah ya. Kita ambil kiri karena kita memang akan ke lampu merah Trengguli. Jalannya lumayan lebar ya. Kalau nyalip dari kanan agak beresiko kita nyalip dari sebelah kiri sajalah. Desa Mulyorejo ini walaupun dia berada di Kecamatan Demak, tetapi jarak menuju Kota Demak ya masih lumayan agak jauh ya. Mungkin ya sekitar 15-20 menitan lah kalau kita motoran itu. Meskipun Desa Mulyorejo ini berada di paling luar desa dari Kecamatan Demak Kota, tetapi karena dia dilalui oleh jalan besar, Jalan Demak Molahan Jepara, tentu desa ini memiliki potensi perkembangan yang lebih bagus. Kita sudah meninggalkan Desa Mulyorejo dan masuk di Desa Sedo ya. Sedo apa Sedo ya? Desa Sedo ini merupakan satu desa yang berada di Kecamatan Demak Kota. Ini sebelah kanan masjid besar ya, bagus ya. Memang masjid-masjid di Demak ini pada umumnya dibangun oleh warga dengan ukuran besar dan bagus-bagus, megah gitu ya. Nah, ini di sebelah kanan jalan itu ada Pasar Sedo. Pasar untuk tempat berjual beli bagi warga desa Sedo dan sekitarnya gitu. Karena terletak di Jalan Raya Demak Molahan, kita banyak saksikan pembangunan-bangunan komersil seperti tadi ada Alfamart, kemudian juga pertokoan-pertokoan yang berjejer ya, di daerah
jalan di desa Sedo ini. Namun pada umumnya tetap ya, lahan di desa Sedo ini sebagian besar adalah lahan pertanian. Nah, sekarang kita sudah memasuki desa Trengguli. Desa Trengguli ini masuk ke dalam wilayah Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak. Dengan telah masuk desa Trengguli dan sebentar lagi kita akan bertemu dengan lampu merah Trengguli yang mempertemukan jalan Walahan Demak ini dengan jalan Demak Kudus, jalur Pantura. Maka berakhir pula video kita dalam perjalanan kali ini dari Mijen ke desa Trengguli. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran buat kita semua tentang situasi jalan di perjalanan kita kali ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di video yang akan datang. Sekali lagi terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.